Percaya nggak kalau tanah liat ternyata bisa dimakan? Apa? Nggak percaya? Kalau begitu, yuk disimak beberapa manfaat tanah liat yang unik berikut ini. Ampuh, si tanah liat yang nikmat. Di Cirebon, tanah liat bukan cuma dimanfaatkan untuk bahan membuat gerabah atau genteng. Iya, kalian gak salah denger. Tanah liat di sini bisa dimakan. Namanya ampuh. Tapi tanah liat yang digunakan bukan sembarang tanah liat ya. Teksturnya harus lembut, bebas dari pasir, kerikil, batu, dan kotoran hewan. Tanah yang akan dibuat menjadi ampuh biasanya tanah kering. Jadi harus dijemur dulu. Kalau sudah kering, tanah ditumbuk dan diayak. Tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu uleni menggunakan tangan. Proses ini supaya tanah menjadi liat. Tanah liat ampuh juga harus dimasak dulu ya, bolangers. Ini untuk mencegah ada telur cacing masuk di dalam tanah dan mematikan bakteri di dalamnya. Ambil sedikit tanah, letakkan di atas papan yang sudah dilapisi daun pisang. Lalu tutup daun pisang lagi. Gunakan minyak untuk melicinkan adonannya. Tekan adonan sampai tipis. Lalu lepas adonan dan bentuk melingkar. Proses selanjutnya tinggal dibakar kurang lebih 5 jam. Masyarakat percaya ampuh bisa menguatkan sistem pencernaan dan mendinginkan perut. Ampuh ini rasanya hambar dan kalau gosong agak sedikit pahit. Biar lebih enak, biasanya memakannya dengan menambahkan manisan pepaya. Tanah merah untuk membangun rumah. Di daerah Tanah Merah Kupang, Nusa Tenggara Timur, terkenal dengan kualitas tanah merahnya, bolangers. Cocok sekali dengan namanya ya. Nah, tanah merah di sini dimanfaatkan untuk membuat batu bata, bahan utama membangun rumah. Syarat utama bahan membuat batu bata, tanahnya tidak mengandung pasir atau kapur. Sebab tanah yang mengandung pasir atau kapur akan membuat batu bata mudah pecah. Tanah merahnya juga harus dicampur dengan air dan sekam padi supaya adonan tanah merekat dan tidak rapuh. Setelah itu cetak dan dijemur. Terik matahari akan membuat adonan tanah merah yang dicetak menjadi cepat kering. 2 jam saja sudah kering. Tapi prosesnya belum selesai loh. Batu bata kering ini harus dibakar supaya menjadi semakin kokoh. Oven untuk membakarnya yang besar sekali ini. Dari seluruh proses pembuatan batu bata, tahap pembakaran ini yang paling menentukan kualitas batu bata. Kalau gagal satu, gagal semua. Proses pembakaran ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Batu bata tidak bisa dimatangkan lagi dengan pembakaran yang kedua. Jadi harus benar-benar dijaga. Batu bata yang matang sempurna akan berwarna merah bata. Batu bata ini pun siap untuk digunakan sebagai bahan membuat rumah deh. Tanah liat untuk tungku. Bolangers, di Lampung tanah liat dimanfaatkan untuk membuat tungku tradisional. Nah, menginjak tanah ini tujuannya untuk memisahkan tanah dari kotoran dan batu kecil. Jadi tanah lembut dan halus. Proses membuat tungku hampir mirip dengan batu bata. Tanah liat harus dicampur abu sekam dan air supaya padat dan kokoh. Setelah itu dicetak, dilubangi, dan dihaluskan. Tungku yang sudah disusun dibakar dengan sekam selama 1 minggu.
Tungku yang matang sempurna akan berubah warna menjadi kemerahan. Ceret maling dari Lombok. Bolangers, di Lombok, Nusa Tenggara Timur, ada gerabah tanah liat yang unik. Namanya ceret maling. Proses pembuatannya mirip dengan gerabah atau tungku. Bedanya, ceret maling dibakar menggunakan jerami. Jerami yang dipakai harus yang benar-benar kering. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran jerami akan membuat gerabah menjadi mengeras dan kuat. Proses pembakaran ini hanya 1 jam saja. Setelah itu, tunggu hingga panasnya berkurang secara perlahan sambil bersihkan debu dan jelaga yang menempel karena proses pembakaran tadi. Saat gerabah yang masih panas disemprotkan air asam, warnanya perlahan berubah keunguan. Cara menyemprot akan menentukan bentuk corak bintiknya nanti. Bolangers, gak cuma unik warna dan bentuknya. Cara kerja ceret maling ini juga ajaib. Cara memasukkan air tidak seperti ceret biasa. Bukan melalui atas, karena memang tidak ada lubang untuk memasukkan air dari sini. Nah, kira-kira seperti ini gambaran bagian dalam ceret. Pada bagian bawah ceret terdapat bagian yang menyerupai corong. Nih, dari sinilah air dapat dimasukkan ke dalam ceret. Balikan ceret ke arah bawah, lalu masukkan deh airnya. Saat dikembalikan ke posisi semula, air dalam ceret tidak akan tumpah melewati batas corongnya. Bagaimana? Keren kan ceret maling khas Lombok ini? Bolangers, siapa di antara kalian yang sukanya nonton bolang sambil makan cemilan keripik? Nah, berikut ini ada keripik unik yang bukan saja enak, tapi menyehatkan loh. Keripik usus pepaya. Namanya memang keripik usus, tapi bukan terbuat dari usus hewan, melainkan pepaya yang diserut. Pepaya yang digunakan pepaya California atau Thailand karena teksturnya lebih padat. Jadi kalau digoreng lebih renyah. Ada cara untuk menghilangkan getah, yaitu dengan merebusnya atau memberikan garam. Tiriskan pepaya, lalu jemur. Dan rebus kembali supaya getah benar-benar hilang. Bumbu keripik pepaya ini hanya bawang putih, ketumbar, dan garam untuk memberikan rasa gurih. Nih, kunci supaya keripiknya tetap renyah, lumuri pepaya yang sudah dibumbui dengan tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, dan tepung maizena dengan perbandingan 1:1. Selain itu, goreng dengan minyak yang banyak dan panas. Keripik usus pepaya yang renyah pun siap dinikmati. Keripik usus pepaya bisa menjadi pilihan buat orang yang terkena kolesterol tetapi ingin makan usus ayam. Karena tidak mengandung kolesterol, jadi aman ya, Bolangers. Keripik pare yang nggak pahit. Bolangers, takut makan pare karena rasanya pahit? Tenang, Bolang punya cara bikin pare tetap enak dinikmati. Ini dia rahasianya. Potong pare tipis-tipis, lalu taburkan garam ke potongan pare supaya getah pare yang pahit hilang. Tekan kuat-kuat sampai sedikit berbusa. Itu tandanya getahnya keluar. Lalu rendam pare selama beberapa jam agar semua getah hilang. Tiriskan, beri bumbu garam dan bawang putih. Lalu lumuri dengan campuran tepung beras dan tapioka. Menggoreng keripik pare juga ada triknya. Supaya nggak lengket, pare digoreng satu persatu. Untuk penggorengan pertama, suhu minyak tidak boleh terlalu panas.
Dan pada penggorengan kedua, suhu minyak harus lebih panas agar keripik pare lebih renyah. Keripik pare yang tersimpan rapat di dalam bungkusnya dapat bertahan selama 3 bulan. Pare nggak cuma menyehatkan pencernaan, tapi bisa juga mencegah sembelit dan menyehatkan mata. Gimana? Udah berani makan pare? Keripik unik dari gedebok pisang. Iya, ternyata gedebok pisang bisa dibikin makanan yang enak juga. Tapi tidak semua jenis pisang bisa dipakai karena rasanya ada yang pahit. Paling enak gunakan batang pisang kepok. Setelah dikupas dan terlihat buku-buku di dalam batang, potong jadi persegi panjang. Larutkan 1 sendok kapur sirih dan rendam untuk menghilangkan getahnya. Tiriskan, lalu rendam ke dalam panci yang sudah dibumbui bawang putih, garam, daun jeruk, dan kencur. Goreng sampai kering dan warnanya menjadi kecoklatan. Semakin tipis debok, semakin renyah keripik yang dihasilkan. Keripiknya gurih dan renyah. Dijamin Bolangers bakalan ketagihan deh. Nah, kalau perut sudah kenyang, sekarang kita bikin sepeda unik yuk. Pertama, kita buat rodanya dari papan, lalu dipotong menjadi lingkaran besar. Setelah itu, lubangi bagian tengahnya sebagai tempat as agar rodanya berputar. Kita ikat batang kayu dengan karet ban bekas agar kuat dan tetap fleksibel. Setelah semua selesai dirakit, cat dengan warna menarik. Aktivitas mengecat dapat meningkatkan kerja otot tangan dan kemampuan motorik. Jadi deh, sepeda kayu ala si Bolang. Begini teman, ketika sudah mulai melaju, bagian belakang akan terseret walau tanpa roda. Rasanya seperti pembalap mobil rally. Cit, cit. Oh iya, memainkannya harus di tempat yang menurun seperti ini teman. Dan yang penting, jarang dilalui kendaraan bermotor. Selamat mencoba ya. Bikin sepeda unik sudah, makan keripik unik-unik juga sudah. Kami anak Toraja Sulawesi Selatan juga punya yang gak kalah yummy. Nama masakannya Tolo Bale Pamarasan. Sebelum bahas bahan dan cara bikinnya, ikut kami main di lumpur dulu yuk. Cara mainnya mirip permainan bola basket. Tapi yang ini pasti ala si Bolang. Dua tim masing-masing terdiri dari 5 orang saling berlomba memasukkan bola ke keranjang lawan. Tim Bolang masih ketinggalan 0-1 nih. Ayo kita balas. Berpencar dan balas. Skor 1-1. Ingat, ini hanya permainan. Siapapun pemenangnya, jangan jadi sombong ya. Udahan dulu yuk.
Sekarang waktunya bantu paman membuat rumah tongkonan. Teman, tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Bentuknya rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu. Pada bagian atap, bentuknya melengkung menyerupai tanduk kerbau. Tongkonan berasal dari kata tongkon, artinya tempat duduk. Rumah adat tongkonan memiliki fungsi sosial sebagai tempat bermusyawarah membahas masalah adat. Delwin, ikat yang kencang ya. Umumnya, semua rumah orang Toraja menghadap ke utara, tempat Puang Matua atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan bumi beserta isinya. Selesai membantu membuat tongkonan, sekarang waktunya bantu paman panen padi. Delwin bagian mengumpulkan padinya, sedangkan aku, Chelsea, dan Trivan memotong padi. Sebagian padi ini akan kami bawa pulang. Teman, warga di desaku masih menggunakan alat tradisional untuk menumbuk padi seperti yang dilakukan Kak Mega ini. Padi yang dipanen juga disimpan di dalam lumbung seperti ini. Oh iya teman, di desa kami ada kepercayaan, katanya kalau mau menyimpan padi di lumbung jangan berisik, supaya tikus-tikus tidak tahu kalau di lumbung ada padinya. Hasil panen sudah aman di lumbung. Sekarang lanjut ngebolang lagi. Kami akan mengambil daun benalu untuk ramuan obat omku yang sedang sakit. Perhatikan langkah kalian ya, karena jalannya cukup sulit. Nah, ini dia benalunya teman. Benalu tebing biasa tumbuh di atas bebatuan. Kami sering memanfaatkannya untuk mengobati pegal-pegal, mah, batuk, dan penyakit dalam lainnya. Ayo Delwin, Chelsea, Trivan, petik daunnya saja. Oh iya teman, tebing ini terletak di kaki Gunung Kandora. Sebelum diolah, rebus air terlebih dahulu sampai mendidih ya teman. Setelah itu, masukkan daun dan tunggu sampai airnya berubah warna. Nah, kalau sudah seperti ini, air sudah siap untuk diminum. Minum sampai habis ya Om, supaya pegal-pegalnya cepat hilang. Semoga cepat sembuh ya Om. Ayo, tangkap! Oh iya teman, sawah bapakku ini mau ditanami padi. Jadi ikan-ikannya harus dipanen terlebih dahulu. Di desaku, setiap sawah kalau belum diisi sama padi, biasanya dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Tuh lihat, besar-besar kan ikannya? Ayo kumpulkan di keranjang. Sekarang waktunya bikin olahan ikan khas Toraja. Teman di rumah mau mencobanya? Catat dulu bahan-bahannya ya. Serai, cabai, bawang merah dan bawang putih, jahe, kluwak, dan ikan mas. Tambahkan serai, jahe, pamarasan, dan cabai. Beri air, lalu aduk sampai merata. Tunggu sampai matang. Masukkan ikan mas, aduk kembali sampai bumbu meresap ke dalam daging ikannya. Masukkan daging buah pangi dan daun janda. Dan jadilah masakan tolo bale pamarasan.
Pamerasan. Gimana teman? Pada ngilur ya? Oh iya, tolo bale Pamerasan adalah masakan tradisional khas masyarakat Toraja dan daerah Sulawesi Selatan. Rasanya mantap betul. Kalau teman-teman di rumah mau mencobanya, silahkan datang ke Tanah Toraja. Nanti aku buatkan deh.